Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, yang adalah pelita dan terang bagi jalan kami, sehingga langkah-langkah kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Rencana-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Rencana yang mulia. Tuhan, bimbinglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah peristiwa pertemuan Tuhan dengan umatnya di Gunung Sinai, dan Tuhan menyatakan bahwa Israel akan menjadi umat kesayangannya, imamat dan rajani, maka Tuhan memberi hukum-hukumnya, memberi peraturan-peraturannya. Tuhan memberi hukum-hukumnya yang merupakan pedoman atau petunjuk untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan umatnya. Firman Tuhan adalah pedoman kehidupan umat Tuhan, laksana kompas. Tadi kita nyanyikan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Itu dikubah dari Mazmur 119 ayat 105. Sebagai pelita, firman Tuhan menerangi langkah kehidupan kita. Tanpa firman-Nya, umat Tuhan akan tersesat. Selain daripada itu, firman Tuhan adalah roti kehidupan, makanan bagi jiwa kita. Sebagaimana dikatakan di Matius 4 ayat 4. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita meneladani kebenaran-kebenaran firman-Nya, menghidupinya. Nah, kita belajar 10 perintah Allah. Dibagi menjadi 2 bagian. Hukum yang utama yang pertama, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu perintah pertama sampai dengan yang keempat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun untuk disembah.
Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Inti daripada hukum utama yang pertama ini adalah bahwa Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak ingin diduakan. Dia harus menjadi satu-satunya yang disembah. Dan untuk mengenal dan memahami Allah yang benar, firman-Nya menuntun kita melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menyembah Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan umat-Nya. Kita menyatakan penyembahan kita kepada Allah melalui menguduskan hari Sabat, dengan kita memakainya beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat artinya hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Untuk kita menyatakan bakti kepada Tuhan. Untuk kita beribadah, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Di dalam ibadah itu, kita memuji menyembah Tuhan. Menyampaikan persembahan kita yang terbaik. Kalau dulu kambing domba, lembu, sekarang kita membawa persembahan syukur. Harta kita maupun pelayanan kita, kehidupan kita yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kuduskan hari Sabat, pakai untuk kemuliaan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Jangan pernah meninggalkan ibadah kita, karena itu adalah hukum yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Selanjutnya, hukum yang utama yang kedua, yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Dimulai dari hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Melalui hukum ini Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Karena dengan mentaati hukum ini, mendatangkan berkat secara khusus. Menghormati orang tua, membawa berkat, lanjut usia, dan keberhasilan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Bila kita mentaati hukum ini, hubungan dengan sesama akan baik dan itu memberkati kehidupan kita. Keluarga yang bahagia, rukun, dijauhkan dari perceraian, kebahagiaan yang nyata, dan relasi yang akan terus berkembang. Mengurangi musuh, memperbanyak teman. Itu akan membuat kita makin kuat dan kokoh. Tuhan mengatur segalanya, hubungan kita dengan sesama, untuk memberkati kita hidup dengan baik di bumi ini. Jangan bersaksi dusta, karena sebuah relasi yang indah dibangun dengan perkataan yang jujur, perkataan yang saling membangun satu dengan yang lain. Dan jangan mengingini milik sesamamu. Bukan berarti kita tidak boleh berkeinginan, tetapi keinginan kita juga harus kudus. Hukum yang terakhir ini diberikan supaya kita mengatur keinginan kita seturut kehendak Tuhan. Tidak berusaha memperoleh segala sesuatu dengan merebut dari orang lain. Karena setiap orang memiliki berkatnya tersendiri. Rumah, istri, atau dikatakan di sini hamba-hamba atau pekerja-pekerja, lembu keledai, atau harta benda apapun. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki itu semua. Kita boleh memiliki dengan cara yang benar sebagai berkat Tuhan, bukan
merebut dari orang lain. Itulah berita firman hari ini. Hukum diberi untuk mengatur kehidupan kita. Hukum yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hukum yang mengatur hubungan dengan sesama. Sehingga kita menjadi umat yang diberkati, umat kesayangan Tuhan, imamat yang rajani. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur mengakhiri minggu ini, mempersiapkan untuk menyambut Sabat Tuhan. Esok minggu kami beribadah, menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mengingat kembali karya Tuhan menebus dosa kami. Kami diingatkan firman-Mu hari ini, untuk kami mentaati hukum-hukum-Mu. Terima kasih Engkau memberi 10 perintah Allah yang mengatur hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang rindu dan ingin hanya pribadi-Mu saja yang disembah. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan kami. Hanya Tuhan junjungan sesembahan kami. Dan kami menjaga hari-hari ibadah kami untuk memuliakan Tuhan, menguduskannya bagi-Mu. Kuduskan ibadah esok dengan umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin kami menerima perjamuan suci, perjamuan kudus, sehingga kuasa yang menyertainya dinyatakan, berkat kesembuhan, berkat pertolongan, berkat pimpinan dan tuntunan hikmat yang dari Tuhan, untuk meraih masa depan yang indah, yang baik, mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan nyatakan melalui ibadah kami. Juga Engkau pimpin kami untuk kami dapat menjalani hidup kami dengan baik, dengan sesama, dengan mentaati hukum yang utama yang kedua, yang mengatur hubungan kami dengan sesama, sehingga hubungan kami dengan sesama baik, relasi kami bertambah, usaha pekerjaan kami maju, keluarga kami bahagia, dan anak-anak kami bahkan memiliki masa depan yang lebih indah, lebih mulia di dalam Engkau. Kami menyerahkan kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam penyertaan daripada Allah Roh Kudus, untuk supaya kebenaran firman yang kami dengar hari ini digenapi. Terpuji nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu, diagungkan Engkau atas kehidupan umat-Mu yang taat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah esok pagi. Tuhan memberkati. Shalom.